Sudah saya ganti semuanya. Sekarang saatnya untuk kita nolkan lagi. Nah, trip B nya juga kita nolkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah berada di bengkel SMK Muhammadiyah Sudirman untuk mengganti oli dari mobil, yaitu All Avanza tahun 2014. Kita simak videonya berikut ini. Baik teman-teman, kita sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengganti oli Avanza. Yang pertama akan kita lihat di alatnya. Ini adalah kunci pasring. Kunci pasring ini nanti fungsinya adalah untuk mengencangkan atau mengendorkan filter oli yang nanti insya Allah akan digabungkan dengan alat ini. Ini adalah special toolsnya. Nah, ini mereknya adalah Tekiro. Ini salah satu alat untuk membuka atau memasang filter oli. Kemudian ada ini adalah stang shock. Stang shock ini nanti kita gunakan untuk menempelkan kunci shock ini, yang nanti kita akan gunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan baut untuk mengetap oli atau mengeluarkan oli. Kemudian ada tang untuk membuka tutup oli di bagian mesin atas. Kemudian yang paling besar ini adalah nampan. Nampan ini kita akan gunakan untuk menampung oli yang akan dikeluarkan dari dalam mesin. Kemudian ada ini potongan botol bekas. Nah, nanti fungsinya adalah untuk menampung beberapa oli yang tumpah dari filter oli biar nanti tidak menetes di engine mounting. Kemudian ini ada oli rekomendasi untuk mobil Avanza, yaitu TMO lubricant. Ini saya beli yang 1 literan 10W 40. Nah, ini saya beli 3 botol. Biasanya ada yang versi galon, ada yang versi literan. Karena menurut buku pedoman untuk penggantian oli Avanza ini butuhnya adalah 3 liter, maka saya belinya langsung yang 3 liter. Karena nanti kalau yang galoran itu biasanya kapasitasnya adalah 3-4 liter, 3,8 sampai 4 liter. Jadi nanti ada beberapa sisa yang nanti harus dikumpulkan dulu agar nanti bisa untuk mengganti lagi. Nah, biar tidak terlalu lama menyimpan oli yang sudah dibuka, maka saya memilih untuk membeli oli yang literan. Kemudian yang terakhir ini adalah oil filter. Nah, setiap penggantian oli memang disarankan untuk sekalian mengganti filter oli. Kenapa demikian? Agar oli itu lancar mengalir di seluruh bagian yang membutuhkan pelumasan. Kalau misalnya filternya kotor, maka nanti oli itu tidak akan bersirkulasi ke seluruh ruangan yang membutuhkan pelumasan di dalam mesin. Oke, itu untuk alat dan bahannya. Baik teman-teman, kita sudah berada di depan panel speedometer. Sekarang kita hidupkan speedometernya. Nah, di sana sudah kelihatan odometer ya. Terus kemudian kita pencet sekali untuk melihat trip perjalanan kita. Nah, trip ini saya gunakan untuk mencatat seberapa jauh kendaraan ini sudah berjalan dengan menggunakan oli yang terakhir saya ganti. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mengukur jarak yang sudah ditempuh kendaraan dengan menggunakan oli yang terakhir kita gunakan. Menurut spesifikasi, kendaraan itu harus diganti olinya setelah 6 bulan digunakan atau 10.000 km. Nah, kendaraan ini sudah 6 bulan digunakan tapi belum mencapai 10.000 km. Walaupun belum 10.000 km, tapi karena sudah 6 bulan, maka sekarang kita harus ganti olinya. Nah, ini adalah salah satu cara mencatat seberapa jauh kendaraan kita sudah berjalan menggunakan oli yang terakhir kita gunakan.
Nah, kita sekarang sudah berada di kolong mobil dan sekarang kita akan coba lepas baut untuk mengeluarkan oli. Ini adalah bautnya. Kemudian kita sudah berada di ruang mesin. Kemudian ini adalah potongan botol bekas tadi. Kita letakkan di bawah filter. Kita letakkan di bawah filter. Nah, karena di bawah filter ini ada mounting atau engine mounting, yang di bawahnya itu ada karetnya. Nah, karetnya alangkah lebih baiknya kalau tidak terkena oli, sehingga kita pakaiin atau kita taruh ya. Kita taruh potongan botol bekas tadi untuk menampung nanti oli yang tumpah ketika kita buka filter oli. Nah, kemudian kita pasang special toolsnya ini di ujung filternya. Nanti kemudian di bagian ini kita putar menggunakan kunci pas atau kunci ring. Tapi mohon maaf tidak saya bisa tunjukkan. Nah, ini sekarang sudah kendor, sudah saya kendorkan. Kemudian kita putar saja menggunakan tangan. Nah, ini sudah ya. Kemudian kalau sudah kita lepas filternya, coba kita lap. Kita lap. Oke. Kemudian kita buka tutup atas menggunakan tang, biar aliran oli di bawah bisa menjadi lebih deras. Kemudian sambil kita menunggu oli keluar secara penuh, kita coba baca petunjuk pemasangan ya. Pasang filter hingga packing menyentuh dudukan filter dan kencangkan filter 3/4 putaran lagi. Jadi setelah kita pasang, kemudian ini seal ya, yang hitam-hitam ini seal atau packing, ini menyentuh body, kita harus mengencangkan lagi 3/4 putaran. Nah, menggunakan kunci khusus filter tadi. Kemudian sebelum kita pasang, kita isi oli terlebih dahulu biar nanti tidak terlalu lama ngisinya ya. Kita tuang olinya. Nah, kita tuang seperlunya saja, tidak perlu penuh. Yang penting filternya sudah terisi, sehingga nanti tidak ada jeda. Begitu di starter, olinya sudah ada yang naik gitu ya. Jadi tidak harus ngisi filternya dulu. Nah, karena sudah tidak ada oli yang menetes, kita langsung saja pasang bautnya. Kemudian kita tuangkan oli ke dalam mesin. Sebelum kita menuangkan oli ke dalam mesin, kita pasang dulu filternya. Nah, ini filternya, kita pasang pakai tangan saja sampai menempel sealnya. Nah, ini sudah menempel. Kalau sudah menempel, lalu kita putar 3/4 putaran. Nah, ini kita putar 3/4 putaran ya.
Kemudian kalau sudah kita tuangkan semuanya, kita tutup kembali. Kita kencangkan. Kemudian coba kita hidupkan mesinnya. Nanti kita hidupkan selama 3 menit, kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Sekarang kita coba hidupkan mesinnya. Kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Kita coba cek menggunakan lap, ini bersih. Kemudian kita masukkan. Nah, tidak ada bekas oli yang tersisa. Baik teman-teman, tadi kita sudah selesai mengganti oli, tapi mohon maaf karena tadi baterai habis sehingga kendaraannya sudah saya pakai untuk berjalan. Nah, ini kita hidupkan kontaknya. Nah, tadi trip A itu menunjukkan 2499,7 kalau nggak salah ya, dan sekarang sudah 2503,7. Pas saya buat jalan 4 kilo. Nah, karena sudah saya ganti semuanya, sekarang saatnya untuk kita nolkan lagi. Nah, trip B nya juga kita nolkan lagi. Jadi nanti selama 6 bulan kita akan dapat berapa kilometer. Nah, kalau belum sampai 6 bulan sudah